Selamat datang di channel Edukim Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori SBMPTN Biologi di bab bioteknologi. Oke, langsung ke yang pertama. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip mikrobiologi, fermentasi, biokimia, rekayasa genetik, dan pengetahuan lain secara terpadu untuk menghasilkan produk dan jasa. Lalu selanjutnya ada pengelompokan bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fermentasi alkohol, fermentasi kecap, fermentasi tempe, pembuatan bir, roti, anggur, dan shake. Lalu yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dibagi menjadi 3, ada di bidang pertambangan, kesehatan, pangan, serta pertanian. Contoh dari bioteknologi modern hasil dari pertambangan adalah mikrobia, yaitu pengekstrak logam. Lalu contoh dari bioteknologi kesehatan, yaitu antibodi monoklonal, interferon, antibiotik, cloning, produk hormon sintetik, dan lain-lain. Serta hasil bioteknologi pangan dan pertanian itu adalah protein sel tunggal, biogas, kultur jaringan, dan biopestisida. Poin selanjutnya adalah bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua, umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Ketiga, pemanfaatan tekniknya secara sederhana dengan fermentasi. 4. Dilakukan turun-temurun secara tradisional. 5. Masih menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Dan yang keenam, manipulasi yang dilakukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat dan belum sampai pada tahap rekayasa genetika. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan alkohol. Proses pembuatan alkohol ini melalui mekanisme reaksi enzimatis, di mana C6H12O6 menjadi C2H5OH plus CO2 plus ATP sakaromesis. Keterangannya itu adalah C6H12O6 itu adalah glukosa atau gula, lalu C2H5OH itu adalah alkohol, dan ATP itu adalah adenosin trifosfat yang berupa energi. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi. Yang pertama, kemurnian mikroorganisme fermentor yang digunakan. 2. Kebersihan selama proses fermentasi. Dan yang ketiga, tidak boleh terkontaminasi oleh organisme lain. Selanjutnya adalah contoh produk hasil bioteknologi tradisional. Yang pertama, ada bahan baku dari air kelapa yang menghasilkan produk nata de coco yang sebelumnya dibuat oleh mikroorganisme Acetobacter pseudomonas. Yang kedua, ada bahan baku dari tape ketan, lalu produknya adalah tape, dibantu oleh mikroorganisme Saccharomyces. Yang ketiga, ada gandum, yang menghasilkan produk roti, dan dibantu oleh mikroorganisme Saccharomyces. Yang keempat, 5, dan 6, itu berbahan baku sama, yaitu dari kedelai, yang menghasilkan produk yang berbeda-beda. Yang pertama, kedelainya menghasilkan tempe, yang dibantu mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Lalu ada tauco yang dibantu oleh Aspergillus oryzae, dan adapun kecap yang dibantu oleh mikroorganisme Aspergillus wenti. Dan yang terakhir ada bahan baku dari susu yang menghasilkan produk yogurt yang dibantu oleh mikroorganisme Lactobacillus streptococcus. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Sama dengan bioteknologi tradisional, bioteknologi modern ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, melibatkan teknik rekayasa fermentasi, pengetahuan biokimia, dan biomolekuler. 2. Umumnya digunakan untuk kebutuhan industri skala menengah dan skala besar. 3. Melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai macam pengetahuan yang saling membantu atau terpadu. Dan yang keempat, bioteknologi modern ini berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah sesuai dan terstruktur. Selanjutnya ada pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen produksi. Di sini ada produk dari asam sitrat yang dibantu oleh mikroorganisme Aspergillus niger. Manfaatnya adalah untuk cita rasa.
Lalu ada produk dari amilase yang dibantu oleh mikroorganisme Aspergillus niger juga, yang manfaatnya adalah sebagai glukosa. Dan yang ketiga ada MSG, yang dibantu oleh mikroorganisme Corynebacterium, yang manfaatnya adalah untuk cita rasa. Produk-produk ini biasanya terdapat di produk bidang makanan. Lalu ada produk di bidang kesehatan, di mana produk yang pertama ini ada vitamin B12 yang dibantu oleh mikroorganisme Pseudomonas. Manfaatnya adalah untuk suplemen. Dan yang kedua ada penisilin yang dibantu oleh mikroorganisme Penicillium schizogenum, yang manfaatnya adalah sebagai obat antibiotik. Lalu selanjutnya ada produk di bidang pertanian. Yang pertama ada produk mycorrhiza yang dibantu oleh mikroorganisme Zamur mycorrhiza. Manfaatnya adalah untuk fiksasi N2. Dan yang kedua ada bioinsektisida yang dibantu oleh mikroorganisme Bacillus thuringiensis. Manfaatnya adalah untuk menekan populasi larva. Lalu ada produk di bidang pertambangan. Yang pertama ada metana yang dibantu oleh mikroorganisme Methanobacterium dan manfaatnya adalah untuk biogas. Dan ada pula PB dan emas yang dibantu oleh mikroorganisme Thiobacillus ferrosidan. Manfaatnya adalah untuk logam yang berkualitas. Selanjutnya ada pemanfaatan protein sel tunggal. Pemanfaatan protein sel tunggal ini bermanfaat untuk upaya manusia mengembangbiakan makhluk hidup bersel satu atau monoseluler yang digunakan untuk pemenuhan dan peningkatan kebutuhan gizi makanan. Lalu ada keuntungan pemanfaatan mikroorganisme monoseluler. Yang pertama adalah perkembangbiakannya cepat, 2 kandungan gizinya yang lengkap, dan yang ketiga tidak memerlukan lahan yang luas. Serta ada contoh mikroorganisme yang digunakan untuk PST. Pertama ada Spirulina maxima, 2 Chlorella speciosa, dan yang ketiga ada Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini adalah teknik untuk mengubah susunan genetik atau DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing ke suatu organisme agar organisme tersebut memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki sebelumnya. Rekayasa genetika ini berkembang sejak ditemukannya 1 enzim retriksi, yaitu gunting biologi, 2 enzim ligase, yaitu lem biologi, dan plasmid. Contoh produk dari rekayasa genetik adalah 1. Pembuatan hormon insulin, 2. Kentang yang mengandung gen antikristal S-S, dan yang ketiga, jagung dan kapas yang mengandung gen kristal. Selanjutnya adalah teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma adalah teknik peleburan antara 2 sel yang berbeda karakter atau teknik transplantasi nukleus dengan cara memasukkan semua gen dari nukleus ke dalam setiap sel yang akan menghasilkan embrio. Contoh dari produk yang dihasilkan oleh teknologi hibridoma adalah 1. Antibodi monoklonal yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan membunuh bibit penyakit secara efektif. Dan yang kedua adalah hormon tertentu seperti somatotroph, yaitu hormon yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan tubuh manusia. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik dengan cara mengisolasi jaringan dan sel-sel tersebut untuk mengembangkan daya totipotensinya atau potensi dasarnya. Totipotensi yaitu kemampuan sel-sel tertentu untuk tumbuh menjadi individu baru yang sama persis dengan induknya. Jadi, keuntungan dari kultur jaringan atau sel adalah 1. Akan didapat jaringan atau sel baru yang diinginkan. 2. Produk baru yang diinginkan relatif waktunya lebih singkat. 3. Produk baru yang diinginkan sama persis dengan induknya. Dan yang keempat, untuk konservasi tumbuhan langka. Selanjutnya, ada contoh dari Frederick C. Stewart yang berhasil mengkultur sel akar tanaman wortel. Di sini sudah ada keterangannya dari A sampai J. Untuk yang A itu adalah wortel, B itu adalah potongan wortel berbentuk bulan, ukurannya 1 cm. Yang C itu membuang bagian tepi sehingga berbentuk kubus. Yang D itu adalah dimasukkan ke dalam medium yang mengandung zat pengatur tumbuh.
Yang E itu adalah wortelnya itu udah tumbuh kalus. Yang F sampai I itu tahapan perkembangan sampai terbentuk tanaman kecil. Lalu yang J itu adalah tanaman wortel dewasa. Selanjutnya ada teknologi cloning. Teknologi cloning ini adalah membuang inti sel telur haploid untuk diganti dengan inti sel tubuh atau sel soma yang diploid sehingga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan akan dihasilkan jaringan baru. Bahkan, individu baru yang diinginkan yaitu sama persis dengan induk yang memberi inti diploid. Contoh keberhasilan ini terdapat pada domba doli betina hasil cloning di mana inti donor diambil dari sel-sel penyusun kambing induk betina. Lalu yang terakhir ada transplantasi gen. Prinsip transplantasi gen yaitu dengan memindahkan gen-gen tertentu dari suatu organisme ke organisme lain. Keuntungan dari transplantasi gen adalah 1. Untuk memperbaiki keturunan sesuai yang diinginkan, 2. Untuk menyembuhkan penyakit yang diwariskan, 3. Untuk menghasilkan berbagai macam jenis tanaman pangan yang lebih baik atau unggul. Adapun mekanisme dari transplantasi gen. Yang pertama, di mana gen-gen yang akan ditransplantasi dicangkok dahulu harus disambung dengan alat pengangkut yaitu vektor atau virus dan plasmid. Vektor ini harus mampu memasuki sel dan selanjutnya menjadi bagian dari genom sel tersebut sehingga menaati kontrol sel secara normal terutama pada tahap transkripsi dan replikasi DNA. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab bioteknologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.